Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dan tidak lupa juga saya menyapa teman-teman netizen, semoga selalu dalam lindungan Allah. Kalian tidak bahaya. Ya, netizen yang cerdas itu tidak bahaya. Netizen yang berkomentar negatif juga tidak bahaya. Saya mendoakan supaya teman-teman netizen semua selalu bahagia, bukan menjadi yang bahaya. Ya. Nah, yang bahaya itu kita sebagai content creator, sebagai orang yang memberikan sesuatu atau menunjukkan tayangan-tayangan, itu yang berbahaya. Masalah netizen mau berkomentar seperti apapun di channel saya, silahkan. Mau mencaci boleh, mau memaki boleh, mau menghina boleh. Itu merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran kalian yang tidak bisa saya bendung, yang tidak bisa saya kendalikan. Jadi begitu. Nah, kita orang yang berakal sehat, teman-teman sahabat TJ tentu tahu cara berkomentar yang sesuai dengan harapan kita. Baik yang kita lakukan, maka hasilnya juga akan baik. Buruk yang kita lakukan, maka hasilnya juga akan buruk. Oke, teman-teman, saya hari ini ingin membahas tentang sosok seorang Habib palsu. Namanya Habib palsu Ja'far Shodiq. Dia menisbatkan namanya Alatos, ya, gelarnya Alatos, farmnya Alatos. Saya nggak percaya. Ya, itu hanya pemalsuan untuk bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan uang untuk kepentingan pribadi. Nah, pada tahun 2019 dia mengupload sebuah video di mana mengajak jamaah pada sebuah acara ceramah yang saya juga tidak tahu lokasinya di mana. Di situ dia mengajak jamaahnya untuk angkat senjata, dalam hal ini pedang, untuk menggulingkan kekuasaan Jokowi di situ, ya. Nah, di sini saya bukan sebagai orang yang anti terhadap teman-teman yang mengkritisi kebijakan pemerintah, dan saya juga bukan orang yang anti terhadap pemerintah. Artinya di sini saya bukan cebong, saya bukan kampret, saya manusia. Ya, dan saya juga bukan kadrun, saya madrun, manusia gurun, ya. Terkait hal ini, ini kan video sudah lama, ya, video sudah lama, kemudian beredar kembali, dan salah satu yang mengedarkan video itu adalah dirinya sendiri. Mungkin video itu setelah di-up di Instagram si Ja'far Shodiq, atau nama aslinya Shodiq, ya. Setelah di-up di sana, mungkin dia lupa password atau nggak bisa masuk lagi, sehingga itu nggak bisa dihapus atau gimana, sehingga rekam jejaknya tertinggal di situ, ya. Jadi untuk saudara-saudaraku, untuk teman-temanku, kita yang selama ini menjadi menjadi penceramah ataupun menjadi habib palsu, bukan kita, kalian, ya, yang menjadi habib palsu. Segeralah bertobat, nggak usah aneh-aneh, nggak usah bikin malu para habaib, ya, nggak usah. Itu kalian mencemarkan nama habaib, mencemarkan nama Islam dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu. Begitu juga teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang lain semuanya jangan dikit-dikit Arab harus diusir, imigran Arab harus diusir. Nggak boleh ada habib di Indonesia, nggak seperti itu. Indonesia ada juga karena para habaib, ya. Indonesia ada karena para habaib, karena orang-orang yang datang dari sana itu. Nggak percaya kalian? Indonesia dulu sudah sempat dihapus oleh Belanda, karena Belanda semua daerah jajahannya akan diklaim sebagai daerah Belanda, jajahan Belanda akan menjadi
bagian daripada kerajaan Belanda. Untung ada orang-orang yang kalian teriak sebagai kadrun, pengungsi Arab yang kalian teriak itu. Kalau nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena masih tersisa Aceh pada waktu itu. Dan pejuang rata-rata, bahkan di seluruh Indonesia ya, ini terutama dalam konteks Aceh saya katakan, itu di dalamnya adalah orang-orang dari kalangan habaib sebagai pejuang. Nah, jadi karena mereka mengklaim Aceh masih ada, berarti Indonesia belum bubar. Belanda bohong. Disiarkan melalui radio Rimba Raya yang ada di Takengon, Aceh Tengah. Makanya pelajari sejarah dulu. Jangan-jangan kalau dicek kalian yang pendatang baru. Ya. Jadi khususnya di Aceh, kita di sini sangat memegang teguh yang namanya persaudaraan. Baik antar umat beragama, baik antar suku bangsa yang ada di sini. Apakah itu dari Arab, apakah itu dari Cina, semua kita jadikan menjadi satu, yaitu kita di Aceh sekarang. Apa yang harus kita isi di sini? Jadi bukan pecah belah, bukan mengajak menggulingkan presiden. Bahkan pemberontak terkenal di Aceh ya, pemberontakan bukan sekali dua kali pemberontakan di Aceh. Ya kan? Tapi tidak pernah ada seruan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Tidak ada. Paling mereka minta merdeka, minta pisah dari NKRI, minta pisah dari Indonesia, ingin membangun negara sendiri. Belum ada kata-kata angkat senjata kalian, gulingkan presiden A, presiden B, presiden C, nggak ada. Bahkan mereka punya senjata, bukan koar-koar doang. Kalau model si Jafar Shodiq ini kan koar-koar doang. Ya, koar-koar doang. Dan selama ini kita hidup di daerah konflik. Mungkin bagi teman-teman di luar adalah sesuatu yang wow, disayangkan. Memang sangat disayangkan. Banyak pembunuhan di dalamnya. Baik yang pro terhadap pemerintah waktu itu maupun yang pro terhadap GAM. Itu sama-sama saling membunuh. Tetapi ada hal yang menarik di dalamnya. Di mana ada antara pasukan GAM dengan pasukan TNI ada koordinasi, saling bercanda. Bahkan saling mengatur strategi. Ya, supaya tidak terjadi pertumpahan darah, kita sama-sama lagi menjalankan tugas dan segala macam. Itu ada momen-momen seperti itu. Bahkan momen yang mengharukan ketika pasukan GAM turun saat waktu setelah penandatanganan MOU Helsinki perdamaian. Itu tentara GAM turun, TNI masih di pos-pos, mereka saling memaafkan, sama-sama nenteng senjata, tapi tidak saling membunuh lagi. Itu sempat ada kejadian seperti itu, teman-teman. Nah, si Jafar Shodiq ini cuman punya kontol mau menggulingkan kekuasaan yang sah. Nah, paling juga kalau diajak itu yang mau ikut dia cuma 5 orang yang sama-sama goblok seperti dia. Tapi tenang teman-teman, si Shodiq ini tidak akan ditangkap karena ada yang jamin. Ada backingan, ada backupan. Namanya Alwi, sama-sama Habib palsu juga. Katanya sih sepupu. Itu dia suka ngultimatum orang tuh. Dia sering ngancam orang penjara. 2 kali 24 jam, kalau tidak klarifikasi, Anda akan saya laporkan. Camkan itu. Nah, itu si Alwi itu. Itu sepupunya si Jafar Shodiq. Sama-sama Habib palsu. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, yang disalahkan bukan Islamnya, yang disalahkan bukan habaibnya, yang disalahkan bukan sukunya atau bangsanya. Bukan. Bukan saudaraku ya, bukan. Kalau ada tikus di dalam lumbung padi, bukan lumbung padinya dibakar, bro. Yang dicari tikusnya. Ya.
Kalau ada tikus yang masuk ke rumah, bukan rumahnya dibakar. Ya, orangnya dibakar, bukan tikusnya. Jadi nggak usah terprovokasi, saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, jangan terprovokasi dengan hal yang seperti itu. Itu makar itu. Ya, kalau kita mencintai negeri kita bukan dengan cara seperti itu. Kalau ingin misalnya punya presiden yang sesuai dengan keinginan kita, ya. Kalau ingin punya presiden yang sesuai dengan keinginan kita, carilah calon-calon yang memang layak untuk didukung. Kemudian bagaimana prosedurnya untuk mengikuti pemilu? Ya sudah, kalau kalah ya harus diterima. Kalau kalah harus terima kekalahan. Itu biasa di dunia demokrasi. Kalau menang semua mana mungkin. Ya, itu kompetisi. Nah, kalau misalnya saya dicalonkan menjadi presiden, Bung Lubis juga mencalonkan diri jadi presiden. Tiba-tiba menang dua-duanya. Oh, nggak ada cerita seperti itu. Ya, kalau ada kebijakan yang tidak kita bisa terima sebagai rakyat, ya kita boleh berunjuk rasa, boleh melakukan demo dengan cara yang baik, ya, jangan anarkis, gitu. Sekarang ketika kita membenci pemerintah atau membenci aparat, kan dari aparat itu dari rakyat juga, dari kita juga, yang gaji juga kita sebagai rakyat. Rakyat adalah pemilik negara ini. Pemerintah adalah pengelola. Pemerintah juga harus tahu diri sebagai pengelola. Kan begitu. Kita harus paham fungsi kita, tugas kita masing-masing. Kalau kita tidak memahami tugas kita masing-masing, akhirnya jadi rusuh, jadi rame kayak gini. Ya. Intinya si Sodik tidak akan ditangkap karena ada penjamin. Ada sepupunya namanya si Alwi. Ya, Habib palsu juga kayak dia. Si Alwi itu. Nah, dia yang akan pasang badan. Dia jaminannya. Jadi kalian nggak usah repot-repot ya. Si Sodik kecuali si Alwi tidak bisa ngapa-ngapain. Ini pun udah pada terbirit-birit kan. Tolonglah saudara-saudaraku yang mungkin berseberangan dengan para habaib, bahkan kalian bersebang akidah dengan kita. Kita jangan menyerang sukunya, bangsanya, atau agamanya. Kita jangan seperti itu. Ya, mari kita bangun persatuan dan kesatuan. Karena negara kita adalah negara kesatuan. Jangan kita teriak NKRI harga mati, tetapi tingkah laku kita menciptakan NKRI mati harga. Ya, mati harga gara-gara kita. Jangan pecah belah. Perbedaan itu memang seperti itu di Indonesia. Kalau tidak ada perbedaan, bukan Indonesia namanya. Ya, ini tercermin pada logo negara, lambang negara, Garuda. Ya, Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Ada si Alwi ngaceng keras. Maksudnya mengancam keras. Iya, keras-keras tai kering. Di luarnya keras, di dalam lembek. Kayak coklat melumer. Oke, saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku, sahabatku, kita jangan terpancing. Jangan terpancing. Ada ajakan makar, ajakan anarkis, kita jangan terpancing seperti itu. Karena ketika kita mendengar ajakan seperti itu, yang pertama sekali kita perlu pikirkan adalah apakah kita punya kesiapan. Ya, apakah kita punya kesiapan? Di rumah anak masih kecil, istri lagi hamil, sementara hidup pas-pasan, buat makan aja susah gitu. Jangan aneh-aneh.
fokus bagaimana mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Jadi kalau kita mati itu harus siap untuk anak istri dulu. Ya, walaupun mati itu memang tidak bisa ditebak, kapan saja bisa terjadi. Tidak bisa kita ramal, tidak bisa kita prediksi. Setidaknya ketika kita ingin maju seperti itu, walaupun kita nggak takut segala macam, tetapi resikonya kita siap belum? Ya, kalau saya seperti itu, walaupun saya sering mengatakan, apa takut mati tanam, tetapi kita menyelamatkan diri itu adalah sesuatu yang sangat diwajibkan ya. Jangan bunuh diri. Jangan. Konyol namanya. Buat makan aja nifu, buat bayar kontrakan aja nifu, malah makar-makaran. Oh, Bung Lubis, parah nih. Namanya juga si Sodik, penipu. Itu komplotan penipu semua itu. Si Umar, si Sodik, si Mahdi, si Syehrel. Syehrel lagi yang paling parah. Uang donasi FPI pun diembat sama dia. Tolong teman-teman dari FPI, tolong ditertibkan itu, si bocah itu. Ini sangat disayangkan. Sama satu lagi si Mahdi itu. Aduh. Ya, parah. Saya lagi nunggu nih teman-teman. Katanya ada Habib palsu lagi yang pingin muncul di publik untuk menghantam saya. Yang sorbannya sebesar ban Fuso. Kemarin yang sebesar ban Vespa sudah saya tangani. Ya, yang sebesar ban Fuso ini akan keluar lagi nanti untuk menghantam kita. Ya, Syehrel pencuri donasi FPI. Nah, gara-gara oknum seperti ini, yang cacat siapa? Organisasi. Yang cacat siapa? Pimpinan di dalam organisasi, ulama, bahkan agama kita dilecehkan oleh orang lain gara-gara segelintir orang, saudaraku. Ya. Nah, jadi seperti itu. Masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. Nah, begitu. Kalau kalian lihat, kenapa TJ selalu mencari masalah? Selalu TJ cari-cari masalah. Selalu TJ ingin ribut. Karena saya melihat ada orang-orang yang membuat masalah. Masalah ngaku jadi Habib palsu, masalah ngaku jadi Ustadz Sakti, masalah ngaku begana begini, menipu. Itu masalah yang diciptakan oleh mereka, bukan kita yang menghalau, yang membuat masalah, saudaraku. Kalau ada maling yang ditangkap oleh polisi, maka yang salah bukan polisi, tapi malingnya. Kenapa kamu mencuri? Namanya juga maling. Kalau nggak mencuri, bukan maling namanya. Umar namanya, ataupun Sodik. Kenapa bukan maling? Karena dia penipu. Kata Umar, abang kena mental. Oh ya, saya kena mental. Parah sekali mental saya. Apalagi melawan R.E. King kayak gitu. TJ kena mental gara-gara melawan Umar. Jenderal Dudung dilaporkan. TJ nggak berani dilaporkan. Kan TJ yang kena mental, bukan Umar. Si Umar nih, laporkan Jenderal Dudung untuk dipenjara. Kasus apa? Penistaan agama segala macam. Kemudian si Umar saya maki-maki, ya kan? Saya maki-maki karena sok membela sesama Habib palsu. Dia nggak berani melaporkan. Yang kena mental kan TIJ, bukan dia. Dia nggak kena mental. Dia mentalnya sangat terukur sekali. Bahkan sekarang mukanya udah kayak curut seperti itu, nggak kena mental itu namanya. Karena kan mereka mental. Udah siap menipu, ya siap untuk mengklarifikasi dengan cara menipu juga. Yang sorbannya segede ban Fuso, buruan ente muncul biar kita kempesin itu yang gede, ban segede ban Fuso. Ya, muncul. Tejen nih. Lubis, ente siapa? Masa orang dibilang Habib palsu cengengesan kayak gitu? Kan? Cengengesan, cari perlindungan, cari orang untuk sebagai penjamin, sebagai yang mengakui. Ngotot kali jadi Habib. Kemudian ngirim orang buat menghilangkan orang yang mencaci maki dia, yang membongkar dia sebagai Habib palsu. Kemudian serukan untuk kebenaran, akal sehat, kebenaran, akal sehat.
kita jaga akhlak kita. Si curut, si yang mental kuat nih, si Umar itu Habib palsu CS itu. Jadi kemarin live nggak berani menunjukkan wajah karena saking mentalnya kuat sekali. Giliran kita sindir, curut nggak berani nunjukin wajah, ditunjukin. Tapi bonyok wajahnya, kenapa? Karena kuat sekali mental ya. Kalau TIJ mukanya santai saja karena terkena mental. Nggak punya ilmu, nggak punya akhlak. Kalau saya nggak punya ilmu, nggak punya akhlak. Kemudian IQ di bawah rata-rata, tapi saya nggak nipu, saya nggak fitnah orang, saya nggak cari pembenaran untuk setiap narasi saya. Kalian mau percaya silahkan, kalian nggak mau percaya ya nggak usah. Umar mental dan IQ-nya menengah umum, kayak toilet umum. Benar Bung Lubis. Ya mereka orang-orang hebat dalam menipu. Ya kan? Iya. Mereka minim identitas, ya. Minim identitas. Menipu kau pakai sorban, menipu kau pakai imamah, menipu kau pakai jubah, menipu kau pakai gamis. Ya kan? Mending sekalian ditato aja badannya. Ya, namanya juga penipu, bukan preman. Jadi identitasnya nggak jelas. Kalau menipu dengan cara menunjukkan kekerasan, menunjukkan bahwa kita adalah bandit, orang tidak akan percaya. Ya harus menggunakan muslihat, dengan cara muslihat. Maka hasilnya adalah tipu muslihat. Si Alwi ngumpet di selangkangan kayaknya ini. Ntar lagi dia bakal muncul untuk membela Sodik. Yang kemungkinan akan banyak yang melaporkan dia. Tapi masih ditahan-tahan kayaknya ya. Masih sedang diuji ya. Lihat saja mereka yang mentalnya kuat. Kalau live rame-rame, ngerumpi, ketawanya dipaksakan, cara bicaranya terpaksa sekali, melihat kamera nggak berani. Itu tandanya orang yang mental kuat, saudara. Ya, mental kuat. Kalau mental lemah seperti saya, menatap kamera saja seperti ini saya. Ya, karena saya terkena goncangan jiwa yang cukup dahsyat karena hantaman RE King ya, si Umar Bangke. Jadi saya terkena mental ya akhirnya seperti ini, menatap kamera melotot, fokus gitu ya. Kalau kita mental kuat, natap kamera tidak fokus, ya kan, pelanga-pelongo. Itu kalau orang yang mentalnya mentalnya sangat kuat. Kalau mentalnya tidak kuat ya seperti saya ini contoh. Ini contoh mental yang tidak kuat. Ya, jadi seperti ini. Ya, mereka kan rame-rame live, itu tandanya mentalnya kuat. Kalau berani nggak pede, kalau sendiri nggak pede. Tapi harus ada komplotan dulu, ibu-ibu rempong, ngobrol, ngerumpi, ketawa-ketawa, habis itu nggak apa-apa itu Habib. Kalaupun ngerumpi, ngegibah orang, ya kan, nggak apa-apa. Habib. Nah, Habib palsu, teman-teman. Itu bukan ciri khas seorang Habib. Katanya mereka mentalnya kuat, apalagi si Umar RE King itu, si Umar Bangke itu. Si Umar itu, ya, katanya sejuta TIJ pun dia nggak takut. Nggak takut dia, sejuta TIJ. Dia pikir sejuta itu manusianya cuman skala 1 RT ya. 1 juta itu rame. Ya, rame sekali. Kalau dia mencalonkan diri jadi Bupati Lampung mungkin lewat. Gol. Lolos. Ya. Tapi kenyataannya baru 1 TIJ saja dengan 1 Bung Lubis kebablasan. Ya kan? Kebablasan. Dia kenapa dia sering live sekarang menggubris TIJ? Karena view-nya banyak, meyakinkan. Walaupun muka kayak bonyok gitu karena selalu kelebihan mental, ya kan?
kelebihan mental, terlalu berani. Ya, ini peluang di mana kita menaikkan channel YouTube sambil membranding bahwa kita adalah Habib, bukan palsu. Nah, itu. Si Umar senang banget lihat fotonya diedit, makanya dia makin kuat mental. Edit lagi ngap, biar jadi mental baja si Umar. Iya nanti ya. Ini lagi nyari bahan juga buat ngedit dia. Sebenarnya muka dia nggak susah diedit ya kalau untuk dimasukin ke foto-foto lucu gokil, karena memang pas gitu. Kan dia orangnya gokil, nggak marahan, nggak baperan, ya kan? Si Umar ini. Nah, cuman yang kita nggak suka sama si Umar ini bukan Habib ngaku Habib, bukan Sayyid ngaku Sayyid, itu yang kita nggak suka. Coba kalau dia jujur, dia cocok jadi badut, ya, jadi pelawak, cocok dia. Kalau jadi pendakwah belum, karena belum jujur. Abang nggak usah nyari bahan, ntar saya lempar bahan. Siap, siap Bung Lubis. Kembali kepada si Sodik. Si Sodik itu walaupun makar, dia aman, karena ada yang pasang badan, ada yang bela, ada yang backingi, ya, namanya Alwi. Habib palsu juga, katanya sepupu dia, ya, sepupu dia, sepupu sesama palsu, sesama penipu, ya. Nah, jadi seperti itu. Orang nggak ada kerjaannya seperti itu. Kalau dia mendiamkan ketika ada yang mengatakan dia Habib palsu, maka pekerjaannya akan hilang. Akhirnya jadi begal nanti, ya kan? Dia nggak mau kerja, malas kerja. Ya lebih enak seperti itu. Buat pencitraan. Bang, bahas Sehrel. Oh, sering kita bahas, Bang. Nonton aja video sebelumnya. Sangat memalukan bagi kita yang waras, bagi kita yang pekerja keras, ya, bukan sok keras tapi tinja. Seolah-olah mereka itu ninja, padahal tinja. Agak susah sekarang membedakan, ya. Saya pikir Umar padahal ular. Biasanya penipu itu lama matinya, seperti Corong, Japar, dan Umar. Somai pingin disenggol Bang TJ biar rame view-nya ngap. Nggak berkelas. Nanti disenggol sedikit melempem, itu kan didikan si Sodik. Nah, mudah-mudahan dia juga ikut nanti sama si Sodik, ya, biar dibela sekalian sama si Alwi. Bahkan bengeh kak mendejeti puro live. Saya setiap hari live, Bang. Saya kadang satu hari 7 kali ngontenin orang. Ya, kita saksikan dulu bagaimana Bang TJ nggak takut kualat sama si Umar. Coba tanya mereka, nggak takut kualat sama saya, nggak takut kualat ngaku-ngaku Habib palsu. Kena tuh, kena tuh. Yang mengatasnamakan donasi sama seperti afiliator. Afiliator.
Mereka dendam sekali teman-teman, marah sekali tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Ya kan? Mungkin ntar lagi mereka akan seperti Umi Preman dulu, buat majelis zikir untuk menumbangkan TIJ. Ya, afiliator sadis. Siap. Ustadz Jaka Selon. Kasih kisi-kisi mereka. Aduh. Udah kita saksikan aja nanti gimana. Mereka akan bertahan dengan gelar Habib palsunya, atau mereka akan dipecat sebagai Habib-Habiban. Apa nih? Si Kambing TV pakai acara primer. Ditunggu-tunggu ternyata isinya nggak berkelas. Ya itulah kelas mereka, jangan bilang nggak berkelas. Dia kan ada kelas A, kelas B, kelas C. Ya, ada kelas economist, ada VIP, ada VVIP. Jadi harus disesuaikan. Bukan nggak berkelas, ada kelasnya, kelas toilet umum. Yang penting kan ada kelasnya. Habib asli itu apa? Cenderung nyeleneh dan sakti. Enggak ada Habib yang sakti. Enggak ada. Yang sering sakti-saktian itu kan dukun. Kalau Habib mana ada. Habib biasanya ada karomahnya. Ya. Itu bukan kesaktian. Itu adalah kemuliaan. TJ nih. TJ. Jangan baper ya main sosial media. TJ jangan baper ya. Kita kalau sudah main sosial media, jangan baper. Jangan baper ya, jangan live rame-rame. Nampak sekali baper ya TIJ ya, live-nya sendiri saja. Iya. Apa nih? Kalau Habib Umar ngaku bahwa dia Satria Piningit, mau tumbangi. Nah, ini ketawa Arab-Arab. Hahaha. Lama udah nggak nonton nih. Nonton bang, nonton. Lagi ngegibah ini para Habib palsu nih. Yang sedang Yang sedang bersemangat sekali ngerumpi. Ternyata Kadrun nggak paham revolusi akhlak. Wah kakak lucu. Kadrun nggak paham dia revolusi akhlak. Yang paham revolusi akhlak itu Madrun. Kalau Kadrun kan binatang, kadal. Kalau Madrun manusia seperti saya Madrun, manusia gurun. Paham revolusi akhlak itu seperti apa. Kan si Umar juga udah bilang, akhlak itu bukan perilaku katanya. Tetapi mencontohkan akhlak daripada Rasulullah, kata si Umar. Ya. Nah, jadi kalau maki-maki orang itu tidak menyangkut dengan akhlak. Itu kan definisi yang dibuat oleh si Umar. Jadi teman-teman semuanya, saya ingatkan, apapun agama kalian, apapun warna bendera politik kalian, partai politik kalian, jangan kita langsung menjudge bahwa ini adalah sekelompok orang, misalnya kayak ras, kemudian suku, kemudian bangsa, atau agama. Jangan, karena itu hanya segelintir orang yang seperti itu. Ya. Jangan ketika ada orang-orang model si Umar yang ngaku-ngaku Arab, yang ngaku-ngaku Habib, kemudian kita menjudge bahwa oh Arab, Yaman, begini begitu. Sementara yang asli Habib nggak seperti itu. Ya, biasa itu, biasa. Ya, oposisi menyerang
eh, pemerintah itu biasa. Nah, ketika pemerintahnya jadi oposisi, juga nanti akan menyerang pemerintah yang baru. Itu hal yang biasa dalam dunia demokrasi. Tapi jangan kebawa sampai ke ranah agama segala macam. Nanti jadi perang agama kita. Kalau perang agama susah nanti. Ya, sulit kita melepas, sulit kita mendamaikan nanti. Akan melibatkan banyak orang, akan menjadi bola-bola liar nanti. Ya, mari kita jaga agama kita masing-masing. Kalian agama lain bukan Islam, bukan Muslim, ya udah jaga agama kalian. Kita juga seperti itu. Masalah ada majelis yang berbicara tentang agama masing-masing yang beredar di sosial media, itu harus sama-sama memaklumi. Karena setiap agama itu punya cara dan juga ajaran masing-masing, pemahaman masing-masing. Jadi jangan kita paksakan ajaran kita untuk sama dengan ajaran orang lain. Itu nggak akan sinkron. Kalau seandainya sinkron, kita akan beragama yang sama semua. Ya kan? Kalian yang beragama lain mungkin percaya dengan berhala, menyembah berhala. Kita yang muslim tidak percaya dengan hal demikian. Jangan samakan Ka'bah dengan berhala. Enggak sama. Karena Ka'bah itu adalah penentu titik pusat di mana kita untuk bersatu sebagai muslim. Ya, yang arah barat sana menghadap ke timur, yang arah selatan menghadap ke utara, yang arah utara menghadap ke selatan, yang arah timur menghadap ke barat. Artinya kita satukan fokus pada satu titik yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah, bukan menyembahnya. Bukan menyembahnya. Toh kalau kita nggak tahu arah, misalnya kita di dalam hutan, kita mau sholat arahnya ke selatan bukan ke arah Ka'bah, kalau kita di Indonesia juga nggak apa-apa sah sholat kita. Kalau kita nggak tahu arah kiblat, nggak apa-apa. Karena kiblat itu di sini, di hati. Ya, jadi kalau kalian menyamakan itu dengan berhala nggak sama. Nggak, dan kita ketika takbir tidak menghayal ada Ka'bah misalnya di depan kita, ini harus ada. Enggak. Itu hanya titik untuk menyatukan kita. Di timur ada di tengah, di timur tengah. Ya. Di titik pusat dunia. Jadi seperti itu, bukan menyembah Ka'bah kita, bukan. Ya. Ya, nggak ada wibawa sama sekali si Umar. Namanya juga Habib palsu, ya kan? Mau mencoba untuk melucu, ya terlucuti wibawanya. TIJ melucu aja ada wibawanya kan? Coba teman-teman yang mendukung TIJ pasti ada jawabnya. Yang mendukung TIJ, Bang, kira-kira kapan Cak Sodik ngandang? Mudah-mudahan jangan. Ya. Hati-hati, Somai sebagai PHJ udah angkat pancinya buat menggulingkan Pak Jokowi. Nah, itu yang harus diwaspadai, saudaraku. Untuk teman-teman yang tergabung dalam organisasi apapun, untuk hal yang demikian jangan gampang terpancing. Pastikan dulu kalau untuk menyerang kekuatan besar, itu membutuhkan kekuatan yang besar juga. Ya, nah, seperti itu. Kalau kita dari Aceh ini mau ke Jakarta, boleh kita jalan kaki, bukan nggak boleh. Bisa kita jalan kaki, tetapi kita dungu. Misalnya ada perlu nih di Jakarta, kita jalan kaki dari Aceh ke Jakarta. Kemudian sampai ke Bakauni, menyeberang ke Merak, kita renang. Itu sungguh goblok kita. Sementara di zaman sekarang sudah ada pesawat, sudah ada bus, sudah ada kapal. Ya, jadi kita harus menggunakan akal yang sehat ketika ingin melakukan sesuatu gitu. Kita percaya dengan kekuatan doa. Dengan kekuatan doa kita bisa memenangkan sesuatu. Saya percaya. Ya, ad-du'a'u silahul mu'minin. Saya percaya. Ya, doa adalah senjata. Saya percaya. Tapi kalau kita misalnya masuk ke kamar, ya, agama kita akal sehat ya, Islam akal sehat. Masuk ke kamar kemudian mau tidur. Kemudian lampunya nyala. Kita doa, ya Allah,
Ya Allah, matikan lampunya ya Allah. Itu sampai kiamat lampunya nggak padam kecuali ada pemadaman dari PLN atau bola lampunya terputus. Mungkin, ya. Saya mengajak kita berpikir nih. Ya Allah, kabulkan doa Baim ya Allah. Matikan lampu ya Allah. Tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar untuk menekan saklarnya, maka lampu itu tidak akan padam. Jadi harus rasional kita ya, harus rasional. Karena untuk menuju kesuksesan itu membutuhkan doa dan juga usaha. Doa tanpa usaha, usaha juga tanpa doa. Bahas khilafah. Oke, khilafah. Siapa yang akan mau jadikan pemimpin? Siapa yang mau kita jadikan pemimpin khilafah? Kalau ada pemimpin, saya setuju. Pemimpin yang tidak ada kepentingan di situ. Tidak ada yang ingin memperkaya diri di situ. Tidak ada yang gila hormat di situ. Siapa sekarang? Coba. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khilafah itu tanpa kita bentuk juga akan terbentuk nanti ke depan dengan sendirinya. Yaitu Imam Mahdi nanti turun. Sudah waktunya baru terbentuk sendiri tanpa kita bentuk. Sekarang nikmati dulu kehidupan yang sekarang. Persiapkan diri kita. Ya, pemimpin khilafah itu adalah Imam Mahdi. Tunggu beliau yang akan komandokan. Jangan paksakan diri sekarang. Ujung-ujungnya saya dibodohi, saya dijebak, saya diajak, saya nggak tahu apa-apa, saya ikut-ikutan. Ya, Imam Mahdi nanti kalau sudah waktunya, mudah-mudahan kita masih punya umur panjang, ataupun waktunya tidak jauh lagi kita bisa ikut di situ. Ya, tapi itu di masa-masa yang sangat luar biasa ya, kalau bisa di barisan Imam Mahdi. Takutnya kita berada di barisan lawannya Imam Mahdi gitu. Ya. Nah, takutnya kita berada di barisan si Mahdi itu. Komplotan si Sodik. Hati-hati, hati-hati. Saya meragukan ya untuk pemimpin-pemimpin zaman sekarang kalau untuk berbicara 100% benar itu sangat meragukan sekali karena di dalamnya ada kepentingan, baik kepentingan dari dalam dirinya maupun kepentingan yang ada di belakangnya yang dia sendiri juga terjebak dalam sistem tersebut. Makanya hati-hati saudaraku, misalnya kalian punya calon pemimpin yang sangat baik menurut kalian, namun ketika masuk ke dalam sebuah sistem itu kalian tidak akan bisa untuk membuat dia seperti keinginan kalian. Karena sekarang lagi hancur-hancurnya saudaraku. Ya. Masa kekhalifahan aja bisa tumbang. Di dalamnya ada orang-orang hebat. Ya, masa kekhalifahan itu hancur. Padahal di dalamnya orang-orang hebat semua. Lah kita siapa? Mau membangkitkan itu? Siapa kita? Kurang sedikit dapat fee marah. Dibilang Habib palsu ngamuk. Walaupun palsu. Sama diri sendiri aja nggak jujur. Gimana mau dijadikan sebagai pemimpin? Dus Arya gimana Bang Homo? Sehari berapa kotak habis rokok 4? Imam Mahdi dari keturunan Hasan radhiyallahu an. Apa benar Bang? Mudah-mudahan benar.
Ya, ya masalah kita hari ini untuk mengisi kemerdekaan, ya kita punya calon pemimpin yang sesuai dengan standar yang ada di negeri ini, silahkan kita kuatkan. Ya, tapi kita jangan saling bermusuhan lah ketika beda pilihan, beda jagoan. Itu malah menghancurkan negeri kita. Dan itu adalah planning-planning dari luar mengadu domba kita. Karena politik divide et impera itu sudah mendarah daging di negeri kita. Politik adu domba yang ditinggalkan oleh Belanda itu masih mendarah daging di kita. Ya kan? Iya, masih mendarah daging di kita. Bagaimana kita mau mensejahterakan rakyat sementara kita mau jalan saja butuh akomodasi, butuh transportasi, kita dawir sana sini, kita minta-minta sana sini. Mana ada pemimpin yang kere? Ya. Pemimpin itu yang bisa mengayomi masyarakat, bukan yang meminta ke masyarakat, tetapi yang memberikan. Dalam dunia bandit saja seperti itu. Kalau mau jadi bos ya harus punya modal, harus punya uang, baru bisa menggerakkan orang. Oke, nggak punya modal, tapi punya wibawa, punya kepercayaan. Ada orang yang memberikan, mensupport untuk kegiatan tanpa harus meminta sana sini. Utang di mana-mana, habis itu nipu orang, aku jadi bos. Siapa yang percaya sama lu? Ya, kita kalau terhutang dengan orang, di situ wibawa kita akan turun. Mau kayak gimana pun kita koar-koar, kita agak seden. Ini saya berbicara umum ya, mau pemerintah, mau pribadi. Kalau kita ada hutang, kita tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa membentangkan sayap sesuka kita, karena kita punya hutang sama orang. Kita mau membual seperti apapun, kita akan ciut ketika melihat orang di mana kita berhutang. Itu masalahnya sekarang. Kita terbebas dari hutang. Kita hindari aib-aib yang bisa mempermalukan diri kita. Itu akan menjadi seorang komandan yang baik, seorang pemimpin yang baik. Makanya ketika orang ingin menjatuhkan sebuah pamor dari seseorang, maka yang dicari duluan aibnya. Aibnya. Di situ psikis seseorang akan rusak. Bukan fitnah ya, aib. Aib beda dengan fitnah. Nah, ketika saya menyerang Umar, saya mencari dulu apa yang membuat dia kelabakan ketika ketahuan Habib palsu. Itu yang saya angkat. Si Arya, apa yang membuat dia ini terdiam, kebingungan, kantung peler pindah ke kantung mata. Oh, masalah homo. Yang penting tidak memfitnah. Ya. Jadi seperti itu. Itu namanya jurus membunuh karakter. Ya, tapi dengan cara yang benar, bukan memfitnah. Kalau memfitnah itu parah, itu nggak boleh. Nah, kalau kita membunuh karakter seseorang dengan memfitnah dia, itu enggak. Kalau orang itu orang yang misalnya kita fitnah dia sebagai Habib palsu, tapi dia asli, dia tidak akan goyah. Lo mau bilang gua Habib asli, lo mau bilang gua Habib palsu, nggak ada urusan. Itu perkara nasab. Kan begitu. Tapi kalau sudah klarifikasi, misalnya nih, ada orang nih dituduh sama seseorang, kamu Habib palsu. Dia klarifikasi, saya bukan Habib palsu. Nih ada saudara aneh nih, klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama fulan bin fulan. Ini adalah benar Habib. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melaporkan orang yang memfitnah tersebut kepada pihak kepolisian. Kalau kita berada di negara hukum. Ya, kalau kita berada di negara yang tidak ada hukumnya, maka cabut pedangmu. Cari orang yang memfitnahmu itu. Penggal kepalanya, penggal lehernya. Kalau di negara yang bukan hukum. Kalau di negara hukum, maka laporkan kepada pihak berwajib. Karena itu sudah menyangkut
harkat dan martabatmu karena kamu baper di situ. Tapi kalau kamu tidak baper, ya udah diamkan aja. Kamu mau bilang apapun, kamu mau bacot apapun, terserah. Justru yang dimiliki sifat seperti sekarang para doboler penipu. Banyak tuh. Contoh Samsudin Jadab. Ketika saya bahas dia diam. Saya bingung juga mau ngehajar kayak gimana, orang diam aja dia. Manut aja dia dibilangin. Nggak ngeyel. Nggak protes. Paling di belakang layar. Belakang layar, mampus gue TIJ, ini nggak usah digubris. Kalau digubris hancur kita nih. Udah diam aja, pura-pura istiqomah. Itu ada ilmu istiqomah Samsudin, istiqomah dalam kebohongan. Orang itu akan hancur sendiri tanpa dihancurkan oleh kita. Seperti itu. Parah itu. Katanya sudah klarifikasi ke Robito. Kan teman mereka sendiri. Laporkanlah, harus ada tindakan. Misalnya nih, mereka lapor ke Robito Pusat. Ya, bukan kawanan mereka sendiri, bukan kalangan mereka sendiri, lapor ke Robito Pusat. Ada orang yang memfitnah saya sebagai Habib palsu. Maka pihak Robito akan mengirimkan surat kepada kita, mengundang kita untuk ajak dialog. Kemudian nggak sampai di situ, mereka akan menuntut orang yang menuduh mereka sebagai Habib palsu. Itu ada langkah-langkahnya, saya sudah ngasih tahu langkah-langkahnya seperti apa. Ya, jadi kalau mereka ngeyel, ngelak, bahasanya kemana-mana, itu semakin terlihat kebodohannya. Kebodohan saya, bukan kebodohan mereka. Mereka bukan orang bodoh. Kalau seandainya mereka bodoh, mereka nggak bisa menipu yang bertahun-tahun seperti itu. Nggak ada yang bisa membongkarnya. Ya. Jadi kalau kalian mengatakan si Umar bodoh, salah. Saya yang bodoh. Dia sangat pandai sekali bermain ini, mengajak teman-temannya, dia bermental kuat sekali. Belum pun seminggu saya bahas dia, saya udah ketar-ketir. Ya kan? Dan ini makin ke depan makin menarik. Makin ke depan makin menarik. Saya suka membeberkan Habib palsu ini, sangat suka sekali. Lebih suka yang ini daripada doboler penipu bertajuk dukun. Karena ini lebih dihormati. Ini disanjung-sanjung. Apalagi menjanjikan jannati. Itu lebih parah lagi. Ya. Oke, teman-teman semuanya, saya terkena mental benar seperti kata Umar. Umar nggak bohong kok. Saya terkena mental, live nggak berani sendiri, harus ajak kawan. Kemudian fokus saya selalu ke kamera. Kan saya terkena mental, makanya fokusnya ke sini. Kayak orang bengong lihat kamera. Tapi kalau saya nggak terkena mental, saya akan kadang-kadang ini yang nampak di kamera. Lagi sibuk, ngambil apa, itu saya lagi kuat mental kalau seperti itu ya, live begini misalnya. Kemudian ketawa padahal nggak lucu, itu namanya lagi mental kuat, mental bagus. Ya, kalau mental yang terkena gangguan seperti saya nih, ya gangguan mental nih, udah mulai takut, ya kan, nengok ke kamera pun fokus, obrolan pun fokus, nggak gampang ketawa, malah bikin orang lain tertawa. Itu tandanya saya terkena mental, ya. Kemudian saya suka nantang sini, nantang sana, itu karena saya gangguan mental. Ya kan? Nah, bahkan saya nggak berani lagi mengatakan kalau si Umar itu adalah Habib palsu, tapi saya berani mengatakan dia memang benar-benar pukima. Itu tandanya saya sudah terkena mental. Ya kan? Saya kan live-nya rame nih. Cuman kalian aja nggak bisa lihat. Rame sekali yang sama saya nih. Saya lagi ngerumpi nih rame-rame nih. Nih lagi nih, yang komen-komen nih. Kalian bukanlah netizen yang berbahaya, tetapi semoga kalian menjadi orang-orang yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Saya tidak akan mendoakan kalian menjadi netizen yang berbahaya. Karena yang berbahaya itu adalah lidah kita masing-masing, hati kita masing-masing, pikiran kita masing-masing. Tidak ada yang berbahaya. Tidak. Saya tidak mau kalian menjadi berbahaya. Saya tidak mau netizen menjadi netizen yang berbahaya.
Jadilah netizen yang berbahagia. Walaupun saya bukan Habib palsu, saya mendoakan kita semua menjadi netizen yang berbahagia. Saya tidak mendoakan kalian berbahaya. Ya, kalian tidak ada yang berbahaya, sedikit pun tidak berbahaya, terutama untuk saya. Mau kalian caci maki saya, mau kalian hina saya, kalian tidak berbahaya. Karena kalian sedang menunjukkan ekspresi dari kalian. Itu hak kalian memberikan tanggapan apa yang kalian lihat. Saya tidak boleh memvonis kalian. Ya, jadi orang-orang yang mentalnya kuat akan menyalahkan netizen. Contoh si Arya, netizen diserang, nggak tahan dengan bulian. Contoh si Umar, mentalnya kuat, netizen juga disalahkan. Panggilannya netizen yang berbahaya. Karena nggak kuat dengan netizen. Kalau saya kuat sekali, insya Allah ya. Nah, saya menganggap kalian adalah saudaraku. Sepaham dengan saya berarti tahu apa yang saya maksud. Nggak sepaham dengan saya berarti belum paham apa yang saya maksud. Belum bisa merasakan apa yang saya bicarakan di sini. Kalian belum bisa menyerap, belum bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan. Berarti wajar kalian berbeda pendapat dengan saya. Hal yang demikian itu adalah hal yang wajar, berbeda pendapat. Bukan harus satu pendapat. Kita adalah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Ya. Kalian mantap saudaraku. Mau caci, mau maki, sekarang banyak yang sepaham. Kalau dulu saya baru mulai bahas dukun-dukun ini, saya dimaki, dihina, bahkan orang tua saya dicaci, dimaki. Saya slow. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Apalah arti sebuah konten tanpa penonton? Apalah arti sebuah konten tanpa viewer? Kalian hina saya. Kalian benci saya. Kalian maki saya. Semakin banyak yang datang, mencaci, memaki, saya tidak akan terjadi gangguan mental. Kenapa? Setiap bulan saya ambil uang dari AdSense. Setiap tanggal 22, gepokan teman-teman. Ya. Kemudian apa yang saya takutkan di sini? Pujian. Karena bagi saya pujian ini adalah racun. Makanya jangan memuji-muji berlebihan saudaraku. Itu akan menghancurkan saya. Biasa aja, sesuai pembahasan aja, kita bercanda-canda saja di sini. Kalau kalian memuji-muji saya, wow, TIJ begini begitu, itu akan mati cepat. Itu akan hancur cepat. Kenapa? Saya tidak mau terkena penyakit ain. Di antara kalian mungkin ada seseorang yang ketika memuji, ya kan, menghancurkan saya. Jangan, kita di sini adalah bersahabat, berteman, beda pendapat, hal yang biasa itu. Kalian tidak berbahaya sedikit pun. Tidak. Tidak ada di antara kalian yang berbahaya untuk saya. Kehadiran kalian di sini adalah membahagiakan saya, dan saya harap kalian juga bahagia dengan tontonan yang saya hidangkan. Iya, cacian makian itu akan membuat saya bisa tambah istri. Itu adalah motivasi teman-teman. Jadi kalau orang-orang yang tidak pernah merasakan pahitnya hidup, sulitnya sebuah perjuangan, dia nggak akan tahan dengan cacian dan makian. Kita mau jadi sesuatu, itu butuh pengorbanan, perjuangan yang luar biasa. Dicaci, dimaki, dihina. Masa baru dihina sama netizen di kolom komentar, kita baperan. Tapi katanya cucu Nabi, itulah tanda kepalsuan. Nabi itu bagaimana dibully saudaraku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya YouTube, tidak punya Twitter. Tapi pengikutnya banyak. Hatersnya juga banyak. Dilempari kotoran, diludahi, diejek, dihina, dilukai, dicaci, dimaki. Kalian tidak berbahaya. Semoga kalian diberikan hidayah oleh Allah. Itu kan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Ngapain kita takut dicaci, dimaki? Kan begitu. Makanya saudaraku, jangankan di sosial media, dalam kehidupan sehari-hari kita, itu tidak terlepas dari yang namanya bulian. Jadi Pak RT aja, biasanya kita ikannya lebih gede. Ketika kita jadi RT, ikannya kecil sedikit, kita bawa pulang. Nah, selama jadi RT, ikannya udah gede ya. Makan enak nih ya.
Itu biasa. Kita bawa ikan asin misalnya yang murah, kita tenteng. RT apaan tuh? Ikan aja ikan asin, gimana mau sejahtera kita? Dirinya sendiri aja nggak sejahtera. Itu kehidupan, saudaraku. Tidak terlepas dari yang namanya fitnah, bulian, dan segala macam. Dan itu tidak berbahaya. Itu sama sekali tidak berbahaya. Bulian itu tidak berbahaya. Itu merupakan motivasi. Kita bisa mengenal diri. Siapa kita? Mau kita kayak gimana pun, yang namanya orang yang tidak suka dengan kita, itu tidak bisa kita paksakan untuk mencintai kita. Cinta itu bukan pemaksaan, saudaraku. Cinta itu adalah kesadaran dan pemahaman. Jika engkau mencintai seseorang, harus dengan pemahaman, harus dengan keikhlasan. Itu. Saya kalau dicaci, dimaki, nggak peduli. Nggak bahaya itu. Nggak bahaya. Laras senapan dimasukkan ke mulut saja. Nggak bahaya itu. Sebelum pelatuknya ditarik. Paling bahaya apa? Mati. Mati yang paling bahaya. Tidak ada yang paling bahaya selain mati. Kenapa? Apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu yang paling bahaya sekali. Yang membuat saya deg-degan itu. Mati saya itu kayak gimana sih? Apakah dengan lidah menjulur? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik di penghujung, dalam keadaan tersenyum. Kalau kata orang Aceh, malam Jumat bulan Ramadan. Bukan berarti itu bahasa kiasan ya. Itu bahasa kiasan, saudara. Jadi kita itu nggak perlu memikirkan bulian. Sekalipun kita sebagai pembuli nih, saya kan ngebully mereka. Menurut mereka, itu kita harus berlandaskan kebenaran yang kita lakukan. Jangan karena keinginan kita untuk menjatuhkan lawan, kita melakukan cara-cara yang kita paksakan, menghalalkan segala cara. Tidak seperti itu juga. Jadi netizen itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Yang berbahaya itu konten kreator. Kemana mengarahkan netizen? Saya mengarahkan netizen untuk berpikir, bukan untuk dawir. Saya mengarahkan netizen untuk bisa mencerna setiap apa yang kita lihat. Bukan berarti ketika kalian menjadi subscriber saya, kalian harus ikut seperti apa yang saya bicarakan, harus 100% ikut seperti yang saya katakan. Di sini kita berbagi ilmu. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari kalian. Ustadz Reski, saya udah ngomong masalah itu di atas tadi ya, di belakang. Jadi saya tidak ulang lagi pembahasan di ujung konten. Jadi seperti itu, saudara. Ya. Ini tidak ada yang berbahaya. Untuk penakut, untuk pengecut, untuk curut, semua berbahaya. Kalau kita penakut, dahan dan ranting akan terlihat menakutkan. Ya, kalau kita penakut melihat dahan dan ranting seolah-olah berjalan ke arah kita, itu penakut. Ya. Netizen yang berbahaya, nggak ada berbahaya. Saya ngonten dari tahun 2011 di YouTube. Sebelumnya saya aktif di Facebook dan segala macam. Bahkan Facebook saya pernah kena take down. Gara-gara foto-foto saya waktu di luar negeri dulu pernah di take down. Latihan, ya kan? Agak sensitif kontennya. Tapi saya nggak pernah menilai bahwa netizen ini berbahaya. Bahkan saya pernah ditantang sama kawan-kawan di Aceh, ajak ketemu berantem. Saya datangi, nggak berbahaya. Sampai di sana, rambut abang asli. Nggak berbahaya. Malah jadi lucu. Ada yang nantang saya. Wah, begini. Sebelum ada internet seperti ini pun saya sering. Saya dulu suka pacaran kan. Sebelum menikah saya kenalan dulu, bukan pacaran, istikharah ya. Bukan istikharah. Apa namanya? Saya lupa. Perkenalan. Ya, ketika perkenalan itu
Ada rupanya yang lain suka sama itu. Saya ditelepon ajak ketemu. Saya telepon ajak ketemu. Ya kan? Ta'aruf ya, ta'aruf. Maaf. Ditelepon ajak ketemu, ketika kita ketemuan sama laki-laki itu, ya lucu. Nggak ada serem-seremnya. Nggak ada bahaya-bahayanya. Saya pikir abang orangnya kecil katanya. Udah. Saya pikir rambutnya palsu. Udah gitu aja kalau ketemu. Ya, dan ada pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dikumpulkan kawan-kawannya untuk menghajar saya. Dulu waktu masih muda, dulu sekali. Saya datang sendiri juga, ketemu. Tiba-tiba datang sekelompok orang. Kawan saya semua salaman. Itulah kenikmatan kita menjalin silaturahmi. Ketika kita dalam bahaya, orang yang seharusnya mencelakai kita justru akan menjadi penolong. Ya, seperti itu. Nggak ada netizen berbahaya. Tapi netizen luar biasa, itu saya percaya. Netizen yang paling luar biasa di seluruh dunia adalah netizen Indonesia. Kalau memuji, sampai luluh konten kreatornya. Kalau menghina, sampai pindah kantong peler ke kantong mata. Gitu kalau netizen Indonesia. Dan itu diakui oleh orang Rusia, diakui oleh orang Amerika. Saya punya teman di sana. Saya mau nge-YouTube katanya. Saya mau tembus pasar Indonesia. Pasar Indonesia keren. Kalau dibully habis-habisan. Kalau dipuji pun habis-habisan katanya. Kita nikmati saja itu. Itu adalah bentuk reaksi dari aksi yang kita lakukan. Semakin banyak yang datang memaki kita, mencaci kita, semakin banyak view-nya. Ini kita berbicara algoritma YouTube ya. Semakin banyak yang datang mencaci kita, maka akan semakin banyak pemasukan. Kan begitu. Yang saya blok hanya provokator. Misalnya si Sodik pakai akun bodong, saya blok. Kalau yang netizen bebas, mau komen apa aja di sini. Saya tidak pernah menyediakan operator, moderator untuk mendelete komen. Enggak. Saya menikmati itu, saudaraku. Saya menikmati bagaimana rakyat Indonesia pola pikirnya. Ini komennya seperti ini. Ini dari kelas mana? Ini komennya seperti ini, dari kelas mana? Ini komennya seperti ini. Oh, ini sama-sama seperti saya, petani, rakyat jelata. Oh, ini komennya. Oh, ini pasti pegawai negeri, PNS. Nampak dari komennya. Ada baju koprinya. Nah, jadi seperti itu menjalani kehidupan. Ya, menjalani kehidupan itu seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, yang namanya pengecut, yang namanya curut, bayang sendiri aja ditakuti sama dia. Bayang dia sendiri. Berbahaya ini, padahal bayangan dia sendiri. Itu namanya pengecut. Ya, ada ranting yang bergoyang, oh lagi berjalan ke arahku. Itu pengecut. Kalau bahasa Acehnya, menyogu urang gesun, bajrun mejak-mejak. Kalau pengecut itu, pohon yang ada di jalan seolah lagi berjalan ke arah kita. Nah, jadi kita nggak boleh jadi pengecut, saudara. Ya. Nah, jadi kalau ada yang mencaci maki, biasanya begini ya, algoritma YouTube itu. Kalau saya banyak haters datang, itu biasanya saya bisa membeli sesuatu saat tiba gajian YouTube. Ini saya buka-bukaan nih. Saya nggak mau bohong-bohongan, jaim, segala macam nggak. Kalau banyak haters yang masuk, saya bisa beli sesuatu yang berharga. Tapi kalau banyak, kayak sekarang nih, view saya paling tinggi cuman 5.000. Padahal jumlah subscribernya udah 500.000 lebih. Kalau dulu, waktu subscriber 100.000, 200.000, itu view-nya sampai jutaan. Kenapa? Orang yang selalu ingat kepada kita adalah dua jenis orang. Yang pertama, orang yang mencintai kita.
Yang kedua, orang yang sangat membenci kita. Orang yang sangat suka kepada kita dan orang yang sangat membenci kita. Itu dua jenis orang yang selalu ingat terhadap kita. Kalau yang biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja, nggak terlalu peduli. Tapi kalau di antara orang yang mencintai kita dengan orang yang membenci kita, itu lebih sering melihat kita orang yang membenci kita. Malah ngajak kawan. Nih, TIJ nih. TIJ nih. Apalagi nih TIJ? Coba. Iya bangsat tuh TIJ. Nah, nih, sini, coba buka. TIJ coba buka. Dia lagi ngehina si Umar. Habib Umar. Coba kau buka. Santri-santri semuanya buka. Itu kita lagi diuji ya. Lagi diuji sama Allah. Kita lagi dinyinyirin sama TIJ. Sama orang yang tidak punya IQ. Coba buka. Itu orang yang membenci kita, saudaraku. Sementara orang yang mencintai kita paling sendiri dia cengar-cengir. TIJ. Dan dia akan memanggil istrinya, artinya view-nya tetap. Sayang, sini sayang. Nonton nih TIJ nih. Dari satu perangkat. Artinya orang yang mencintai kita, viewernya tidak terlalu banyak. Tapi orang yang membenci kita, dia kirim linknya. Coba kau tengok ini. Ini musuh umat Islam nih. Dikirim ke grup-grup, ke grup ormas. Nih, ini orang benci kita nih. Ini TIJ nih, bangsat dia tuh. Nonton. Share lagi. Nah, disitulah viewernya lebih banyak kalau banyak haters. Jadi kalian tidak berbahaya. Kalian menguntungkan saya. Itu analisa saya, teman-teman. Ya, kalau kita baper, kita hapus komen-komen netizen yang nggak suka, yang tidak sependapat dengan kita, besok dia nggak komen lagi dan nggak akan nonton lagi channel kita. Maka channel kita akan sepi. Makanya teman-teman yang kemarin sempat bergabung dengan saya, kemudian mengkhianati saya. Kenapa? Akhir-akhir ini viewernya sedikit. Kenapa? Dia salah cara mainnya. Ketika kita ingin berdiri di atas kaki sendiri, maka mulailah dengan kaki sendiri. Saya mau beli siapapun, saya mau bahas siapapun, mau kalian pendukung saya, ketika saya bahas seseorang, kalian tentu akan, kalau nggak dualisme, ikut dia dan ikut saya, atau ikut dia sekalipun, atau ikut saya. Tapi kalau saya dasar subscribernya dari orang lain, saya nebeng, maka ketika saya melawan orang yang pertama sekali saya tebengi, itu subscribernya akan geser lagi. Itu cara bermain perang, teman-teman. Sebenarnya sama, permainan di YouTube ini, di sosial media dengan permainan perang di kehidupan nyata sama. Begitupun dengan kehidupan. Ya, contoh nih, kita kalau di dunia nyata suka pamer, di sosial media juga suka pamer. Pamer kekuatan, pamer kealiman, pamer kecerdasan, pamer beramal. Tapi kalau kita di dunia nyata low profile, maka di sosial media lebih low lagi, lebih tertutup lagi. Begitu. Itu makanya di Facebook kan ada tulisan, apa yang Anda pikirkan? Dia akan memancing kita, apa yang kita pikirkan. Uplah lagi mesraan sama istri. Ya kan? Nah, kemudian cewek-cewek up lagi di kamar pakai bra, kemudian kita komen, "Dek, kamu kan muslim, kenapa pamer aurat?" "Nggak apa-apa, Bang, di kamar kok." Itu kan pemikiran yang goblok. Dia meng-up sebuah foto dari kamarnya, kemudian kita komen, dia bilang, "Nggak apa-apa kok, di kamar kok." Ya. Jadi kalau kalian sudah masuk ke ranah sosial media, apa yang kalian tunjukkan direspon sama orang, jangan salahkan orangnya. Jangan kamu bilang kamu cuma ngonten di kamar. Kamu cuma buat ini untuk jamaahmu sendiri. Kita udah masuk ke lautan lepas. Siapapun berhak untuk memberikan komentar. Yang berbahaya itu bukan netizen, tetapi kita. Paham? Kita yang berbahaya, bukan netizen. Saya tanya sama teman-teman semuanya. Ketika kita masuk ke dalam sebuah arus, yang berbahaya arusnya atau orangnya?
Kita terjebak dalam arus. Yang bahaya itu arusnya atau orangnya? Maka kalau arusnya yang berbahaya, tim penyelamat akan datang membantu arus. Akan membantu arus. Tapi kalau orangnya yang berbahaya, tim penyelamat akan datang menyelamatkan orang yang berada di arus tersebut, yang terjebak di arus tersebut. Maka kita harus tahu siapa yang berbahaya. Siapa dalam kondisi berbahaya. Beda dengan membahayakan. Masa bahasa Indonesia aja kalian gak paham, saya dari daerah paling barat, paling ujur, terisolir, tertinggal lagi. Saya paham itu. Yang bahaya itu adalah orangnya, bukan arusnya. Karena yang butuh pertolongan adalah orang, bukan arus. Begitu juga ketika kita main di arus sosial media, yang banyak netizennya, yang banyak hatersnya. Yang bahaya itu bukan netizennya, kita yang bahaya. Netizen tidak bahaya, tidak berbahaya dia. Tapi membahayakan untuk kita, apalagi kita sebagai orang yang menipu, yang sering menunjukkan kepalsuan. Ketika terbongkar, itu sangat berbahaya untuk kita. Netizen, Habib palsu. Dan ingat, untuk semua netizen saya yang nge-hate si Umar, ya, yang mengatakan dia Habib palsu, saya tanggung jawab. Karena saya yang membeberkan itu. Nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Berapa banyak kalian komentar di sana yang mengatakan dia Habib palsu, saya tanggung jawab dan tanggung azab. Tapi tidak untuk cacian dan makian, tidak. Tapi yang mengatakan, antum Habib palsu, saya tanggung jawab. Berarti ketika kalian mengatakan dia Habib palsu, ternyata dia bukan palsu, maka dosa kalian saya tanggung. Kalau bisa. Dia memang Habib palsu. Karena saya yang mengumumkan. Saya yang mengumumkan. Dia Habib palsu. Kalian berkomentar di sana, dia Habib palsu. Artinya kalian tahu dari saya. Maka saya yang bertanggung jawab. Bukan kalian. Kalian hanya meneruskan kata-kata saya. Seandainya bisa. Ya. Beb, antum Habib palsu ya, Beb? Misalnya bertanya seperti itu. Atau berkomentar, kata TIJ, antum Habib palsu. Saya tanggung jawab, bukan kalian. Ingat, tidak untuk kata cacian, makian, hinaan kalian, tidak. Itu masing-masing. Tetapi ketika informasi yang tersampaikan ke kalian, kemudian kalian komentar di sana, sesuai dengan apa yang saya katakan, saya tanggung jawab terhadap kata-kata saya. Kenapa? Karena yang saya lakukan ini adalah metode-metode yang penuh dengan pertimbangan. Tidak asal-asalan. Step yang saya mainkan adalah step yang penuh dengan tanggung jawab dan resiko. Dan saran saya, jangan terlalu pedas komennya, diblokir kalian. Itu kan pemberani mereka. Kalau komennya pedas, kalian akan diblokir. Dan saya juga mengarahkan kalian untuk nonton ke sana. Orang lagi kemaruk, selama ini kan gak banyak viewer. Giliran ada pembahasan lempar-lemparan kata dengan TIJ, berpantun mesra dengan TIJ, mereka kan banyak ketiban viewer. Terutama di sini sahabat TIJ kan banyak yang singgah ke sana. Walaupun sampai di sana hanya mengantarkan kalimat pujian. Ini ada yang komen nih. Nggak usah dengerin TIJ. TIJ bicara tanpa ada bukti dan fakta. Karena carilah kebenaran berdasarkan kebenaran itu sendiri. Kan TIJ yang TIJ katakan begitu. Ini kayaknya kayak pemikiran si Umar ya. Saya tidak pernah mengatakan kalian harus percaya dengan saya. Tidak. Kalau kalian tidak dengar, artinya kalian tidak bisa membedakan. Jangan dengar kata-kata TIJ. Kalau jangan dengar gimana? Jangan nonton lah. Atau dikecilin aja suaranya. Saya tidak pernah memaksakan, percaya dengan saya, dengerin nih,
harus kalian ikuti seperti saya. Enggak. Kalau kalian nggak ngikuti, kalian dosa. Enggak. Kalau kalian ikuti kata-kata saya, kalian akan masuk surga. Itu bukan saya, itu si Umar. Salah alamat, abang. Kalian nggak usah percaya apa yang TIJ bicarakan. Tetapi kalian punya akal yang sehat untuk berpikir. Cerna. Ambil kesimpulan. Saya kasih sebuah durian kepada kalian. Jangan makan kulit-kulitnya. Jangan makan kulitnya. Habis itu kalian protes. Nggak enak. Kamu menipu. Masak durian gini rasanya sampai terkelupas ini bibir saya. Salah makan. Yang dimakan kulit. Bukan isi. Maka makanlah isinya. Saya sudah kasih durian ke kalian. Tinggal bagaimana membelahnya. Durian. Jangan dikasih durian langsung. TIJ penipu. Dikasih durian. Rasanya duri semua. Enggak seperti itu edukasi. Saya bahkan sering mencontohkan. Ada guru ngaji. Ngajarin ngaji. Dia sengau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kakeun lagi kekeun, bek kakeun lagi kekeun. Bacakan seperti yang saya bacakan, tapi jangan bacakan seperti yang saya bacakan. Karena kita goblok. Wa idza laqul ladzi, kita pun sebagai murid. Wa idza laqul ladzi, hey. Kakeun lagi kekeun, bek kakeun lagi kekeun. Bacakan seperti yang kubacakan, jangan bacakan seperti yang kubacakan. Wa iza lakul. Nah, bener itu udah bener. Kakeun lagi kekeun, baik kakeun lagi kekeun. Wa iza lakul ladzi, tambah iramanya. Wa iza, bukan begitu. Itu goblok. Irama ngaji kok kayak Yopilatul. Walaupun kita berbudaya, irama ngaji nggak pakai juga langgam Jawa. Kalau langgam Jawa dibolehkan membaca Al-Quran, maka akan banyak nanti. Wa iza lakul lazin na'amanu. Kan begitu. Nanti ada yang mantap lagi. Wa iza hai walakul lazi. Itu lebih parah lagi. Makanya ini harus disesuaikan, saudaraku. Ya, jangan kita mudah-mudahkan sehingga akan menjadi bola-bola liar. Pakai otak. Ya, budaya, boleh budaya. Boleh budaya. Enggak apa-apa. Tapi harus ada tempatnya. Paham? Sejauh ini paham? Kita bukan orang Islam Nusantara, tetapi kita orang Islam yang ada di Nusantara. Karena Islam bukan asalnya dari Nusantara. Islamnya datang dari luar sana. Kita sesuaikan dengan budaya yang ada. Tidak ada Islam Nusantara. Yang ada Islam di Nusantara. Karena Islam adalah agama yang dibawa oleh pendatang. Dia adalah agama yang terasing waktu dia datang dan akan asing ketika pada waktunya. Dan sekarang semakin asing. Ya.
Bukan Islam Nusantara, Islam di Nusantara. Islam di Nusantara. Dinul Islam di Nusantara. Kalau kita menganggap seperti itu, maka kita ketika minum alkohol, bismillah. Bukan mengislamkan budaya, membudayakan Islam. Di mana-mana kita budayakan Islam. Ini haram, nggak boleh kita makan, nggak boleh kita minum. Udah, tinggalkan. Ya, kita budayakan Islam. Kalau kita membudayakan Islam, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah. Astaghfirullah. Insyaallah, 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 insyaallah. Ngamuk nanti, ngamuk. Ada yang ngamuk nanti. Ya. Islam di Nusantara. Ruwasa ingsun wira keni wisa murka pahlawan kentangwa matur angkara sengaja setan gentayangan. Kalau saya ditanya wayang boleh nggak boleh? Ini banyak ini sekarang yang lebih parah lagi. Di Aceh ada tradisi turapai. Bid'ah. Ada saman. Hum wailehala bagura hum wailehala. Bid'ah. Enggak dicontohkan Rasulullah. Tuh, di tempat saya kalau ada yang bilang-bilang seperti itu, parah juga ya. Ngaji sore nggak ada orang ngaji. Pakai USB. Untung saya nggak nanya. Itu ada di Rasulullah nggak? Rasulullah punya USB nggak? Nggak usah jauh-jauh. Mushaf Al-Quran. Rasulullah pernah baca nggak Al-Quran begini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nggak ada. Penulisan mushaf Al-Quran setelah itu nggak contohkan oleh Rasulullah juga. Bukan hanya mencium begini. Bukan hanya mencium begini yang tidak dicontohkan Rasulullah. Membaca begini juga tidak dicontohkan. Ya, membaca begini tidak dicontohkan. Saya tidak mau mengikuti kalian. Saya tidak sanggup naik haji menggunakan onta dari Aceh. Apalagi saya tidak punya onta. Dari Aceh naik haji pakai onta. Nggak sanggup saya. Tetap naik Garuda saya. Naik Garuda. Lebih keren. Walaupun Rasulullah tidak pernah naik Garuda. Susah juga ya? Susah ya? Susah. Saya harus ke Arab Saudi dulu beli onta. Berhubung saya tidak boleh naik pesawat karena dolalah. Wa kullu dalalatun finnar. Saya tidak mau masuk surga. Saya harus naik kerbau dari Aceh. Karena yang saya miliki kerbau untuk beli onta. Kalau saya berangkat sekarang, nanti setelah pemilihan presiden baru pulang. Agama Islam itu upgrade, ter-up to date. Al-Quran itu upgrade,
ter-up to date, walaupun tidak ada yang diubah, tidak ada yang dikurang, tidak ada yang ditambah, tetapi akan selalu sesuai dengan perkembangan. Selalu akan sesuai dengan perkembangan. Tinggal otak kita. Kaku tidak, monoton tidak. Ya. Tapi ada sunnah yang kalian tidak pernah ikuti. Saya tidak pakai celana dalam. Kalian pasti pakai. Bahkan yang sering bilang ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Kalian pakai celana dalam. Mulai besok jangan pakai lagi. Saya itu mengikuti. Saya nggak pakai celana dalam. Dari kecil. Gerah. Gerah, nggak pernah pakai saya. Biarkan dia berkembang. Nah, kalau masih pakai celana dalam, nggak usah sok-sokan lah. Kalau Islam patokannya jenggot, maka sungguh kasihan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang tidak punya jenggot. Mereka akan minder. Akhirnya habis biji kemiri, oles, bantal gosong, kena biji kemiri bakar. Ya, disunnahkan memelihara jenggot, tapi jangan dipaksakan. Untuk yang tidak punya jenggot, jangan diejek, jangan. Itu sunnah. Jangan diwajibkan. Ya, jangan diwajibkan. Jangan giliran kita melihat orang punya jenggot, wah teroris, wah bahaya nih, wah kambing tuh nggak boleh. Kita nggak boleh menistakan yang namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kamu nggak punya jenggot ya sudah. Bukan berarti orang yang punya jenggot sudah Islam. Bukan berarti begitu. Rocker luar negeri banyak berjenggot. Ya. Bahkan teman-teman saya orang ortodok banyak juga berjenggot. Nah, kita sebagai muslim harus mengikuti budaya Islam. Ya. Jenggot itu termasuk budaya Islam. Mencukur kumis, memelihara jenggot. Yang benar tetap benar, tidak boleh kita salahkan. Giliran ada lawan kita itu berjenggot, kemudian kita hina jenggotnya. Nggak boleh. Kita kambing-kambingkan, nggak boleh. Ya, kecuali kalau memang kambing, nggak boleh kita manusiakan. Itu kambing tuh, kita manusiakan, kita paksakan, kita manusiakan dia. Nggak boleh. Kita telah memfitnah seekor kambing. Sayyid Iqbal izin pamit. Saya bukan Sayyid. Bukan, jangan panggil saya Sayyid. Bukan. Bukan, jangan. Jangan salah-salah bang, nggak boleh. Bukan. Ya. Oke, teman-teman. Gimana? Barusan ada si Kambing TV. Ya, ada si Kambing TV komen barusan. Saya kayak lihat sepintas gitu. Komen apa dia? Komen dong, komen. Komen. Mar. Kamu telepon dong TJ sesekali kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Si Arya aja berani nelpon TJ ngobrol. Walaupun TJ nggak ada ilmu, kamu kasih ilmu dong. Walaupun TJ IQ-nya jongkok, kamu kasihlah sedikit biar IQ-nya tinggi, kasih tips biar tinggi IQ-nya seperti Umar. Ya. Jangan tanya-tanya nasab di sini. Saya bin Sukhoi. Mana Umar? Berbahaya. Orang yang sering berteriak berbahaya itu orang penakut biasanya. Dikit-dikit bahaya. Memang kamu dalam keadaan bahaya sekarang Umar. Tinggal kamu mempertanggungjawabkan kebohonganmu selama ini. Oke, teman-teman semuanya.
Komenlah yang berkualitas. Itu yang ngelolanya bukan si Umar kayaknya. Itu yang bilang si Bung Lubis cebong kemarin. Kan goblok dia. Kita sekarang edukasi nggak ada kampret, nggak ada cebong. Mari kita bersatu dalam kebaikan, dalam kejujuran, bukan dalam kehaluan. Mau kalian kampret, mau kalian cebong, persetan dengan itu semua. Udah, sudahi itu semua. Ya. TIJ manusia dobol. Kalau dobol bukan manusia. Itu karakter manusia. Yang ada paling bawah. Kalau diartikan karakter boleh, kalau diartikan sebagai bol juga boleh. Bol, dobol, lubang pantat. Nggak ngerti, sok ngerti, maksakan. Bang, jadi duta wisata Aceh, Bang. Saya pernah jadi duta wisata, tapi bukan tour guide ya. Saya mengundang orang dari Rusia yang selama ini tidak tahu Aceh, tidak tahu tempat wisata di Aceh, tempat-tempat yang indah. Saya bawa kemari dengan wisata syari'i. Mereka tidak boleh menggunakan shrimp bikini untuk mandi di sini. Kita bawa mereka tur secara syariah. Mana si Kambing TV? Saya kehabisan rokok, saya harus cari rokok dulu. Nanti kita live lagi teman-teman ba'da asar ya. Kalau sempat qabla asar kita juga akan live ya. Oke ya. Gimana? Terserah teman-teman. Saya ini nggak ada rokok, nggak enak, asam mulut saya. Ini saya suruh beli rokok tadi sama adik, belum pulang-pulang dia. Saya mau beli sendiri. Ya, saya pamit dulu ya. Udah 1 jam 36 menit. 1 jam 36 menit. Nanti kita sambung lagi ya. Kita bahas si Umar boleh. Nanti ada request nggak? Bahas si Umar. Oke. Bahas si Umar dari si Kambing TV. Bahas si Sehrel. Bahas si Sodik. Bahas si Arya Homo. Bahas siapa? Bahas Umar ya. Oke, siap. Ini banyak, ada yang bahas Arya, ada yang bahas Umar. Atau kita bahas TIJ. Kita bully TIJ gimana? Kita kritik TIJ gimana? Ada nggak yang setuju? TIJ kita kritik, biar nggak kritik orang terus. Kita kritik diri kita sendiri. Gimana? Kita kalau ada request suruh kritik kita sendiri, kita kritik juga diri kita sendiri. Umar. Gus Arya. Umar Bangke. Umar. Bung Lubis. Umar Bang. Babe Aldo udah nggak mau ikut campur lagi masalah ini, nggak usah kita bahas lagi. Beliau Sayyid ya. Umar. Oke, Umar kita bahas ya. Kita sepakati nanti ba'da asar kita ngegibah si Umar ya. Netizenku yang berbahagia, semoga kita semua diberikan kesabaran sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan kehidupan dan kehidupan setelah mati. Bukan cuman kehidupan sebelum mati. Ini kita baru menikmati kehidupan setelah lahir. Kehidupan setelah mati kita belum merasakan. Ya. Maka mari kita bersama-sama untuk bisa berpikir dengan akal sehat. Bukan menjadi orang-orang yang fanatik buta. Orang bilang AA semua. Orang bilang CC semua. Itu nggak enak. Yang tidak bisa diubah, ditambah, ya kan? Dibuat suka-suka kita, hadis Nabi dan firman Allah. Oke? Kalau cuman fatwa si Umar, ya, kalau yang salah tetap kita pijak-pijak. Kalau yang benar tetap kita akui benar. Jangan ketika kita berseberangan dengan orang, kebenaran pun kita tolak. Nggak boleh. Itu adalah kesombongan. Yang benar tetap kita akui itu kebenaran. Yang salah, kita tetap harus mengatakan itu salah. Tidak ada jilat-menjilat di situ. Oke? Siap ya? Siap. Jadilah netizen yang mau berpikir dengan akal sehat. Jangan fanatik buta.
fanatik boleh, tapi jangan buta. Lihatlah dengan keilmuan, walaupun kita ilmunya terbatas, masih bodoh seperti saya. Ya, jadilah al-faqir yang selalu kehausan ilmu. Jangan menjadi orang yang mengaku al-faqir tapi sok-sokan berilmu. Itu tidak sinkron antara ucapan yang satu dengan ucapan yang lain. Ngakunya al-faqir tapi sombong dengan mengatakan orang lain bodoh, mengatakan orang lain IQ-nya di bawah rata-rata, mengatakan orang lain bahlul. Apa gunanya dia mengucapkan dirinya al-faqir jika dia berani mengatakan orang lain bodoh? Nah, berarti itu bukan al-faqir. Ya, itu namanya Umar Bangke. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.